Dosen itu datang, kemudian kalian duluan pasang infus. Pasang kemana bu? Pasang ke teman Anda. Dan otomatis yang lainnya terkejut, ya. Berarti kita memasang infus kepada teman kita sendiri. Nah, nyucuk tak kemana-mana di cucuknya, tarik lagi, atret lagi, cucuk lagi, masuk lagi, tarik lagi, salah, cucuk lagi, tarik lagi, salah. Itu rasanya nggak tahu bilang bagaimana rasanya, dan itu mengenai tulang kita kadang, dan rasanya tangan kita remuk itu gas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel ini ya. Oke, langsung saja. Di sini saya berkeinginan atau ingin menceritakan pengalaman saya ketika saya kuliah dulu. Dan pengalaman saya pertama kali itu memasang infus atau belajar pemasangan infus. Langsung saja, singkat ceritanya, di masa saya kuliah di tingkat 1, kami itu diwajibkan atau diharuskan bahwa setiap mahasiswa-mahasiswi itu harus pandai memasang infus sebelum terjun praktek ke lapangan, yaitu terjun praktek ke rumah sakit. Jadi bagaimana kita belajar pemasangan infus? Mungkin dalam pemikiran Anda, perawat itu atau bidan belajar pemasangan infus itu dengan menggunakan patung. Ya, teori memang kita praktekkan itu di patung memang ya, kita belajar dasar itu dari patung, dan setiap patung itu memiliki urat yang sama dan satu patung yang sama, jadi itu tidak akurat. Tidak kita ketahui ya, urat manusia itu tidak sama ya, kedudukan dan tempatnya. Singkat cerita, jadi kami dihadapkanlah dengan yang namanya praktek lab atau praktek yang diajarkan di lab, yaitu tentang pemasangan infus. Dosen menyuruh kami itu untuk membeli alat-alat pemasangan infus, yaitu terutamanya itu cairan infus, infus set, gunting, aboket, plaster, kapas, dan lain-lainnya. Di sini saya tidak nyebut semuanya karena saya sebut pun mungkin ada kurang paham. Ya, intinya pemasangan infus. Oke, di sini kita disuruh beli peralatan infus sendiri, dan kemudian kita belajar itu di lab. Setelah kita beli peralatan infus itu dan hari H-nya sudah sampai itu, kalian mau tahu nggak bagaimana kami belajar pemasangan infus? Ya, dan di situ kita sebelum melakukan pemasangan infus, dosen menjelaskan bahwa pemasangan infus kegunaannya untuk bla 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 dan kegunaannya untuk ini, agarnya untuk ini, dan tujuannya untuk penyembuhan itu di rumah sakit. Dan kemudian kita disuruh susun kursi, kursi di kampus itu kan kursi yang ada mejanya. Dan dimana kan di kampus itu memiliki dua kursi satu jalur, itu berarti maknanya kita duduk bersebelahan dengan teman kita. Dan kemudian kursi itu dihadapkan, berarti dihadapkan maknanya kita berhadapan dengan teman kita itu. Dan kita belum tahu sistem pemasangannya itu bagaimana. Setelah itu dosen datang ke meja satu yang berhadapan itu dua orang ya, mana itu berhadapan meja seperti ini, dihadapkan seperti ini ya, sudah paham. Dosen itu datang, kemudian kalian duluan pasang infus. Pasang kemana bu? Pasang ke teman Anda. Dan otomatis yang lainnya terkejut ya, berarti kita memasang infus kepada teman kita sendiri. Dan di situ ada bisa bayangi, yang dimana itu aboket disuruh beli itu aboket yang nomor 20, itu yang warna pink, yang dimana aboket 20 itu aboket besar untuk transfusi, itu untuk transfusi darah. Jadi kita disuruh pasang kepada teman kita sendiri, yang lainnya otomatis pucat lah ya. Dan demi kelangsungan perkuliahan, mau tidak mau ya terpaksa dilaksanakan. Dan di sini lebih parahnya lagi, ketika kita memasang infus kepada teman kita, yang namanya kita dasar pemasangannya itu tidak tahu, tidak pernah memasang, dan kemudian kita yang menyucuk ini, yang menyucuk jarum itu, kita memegang jarumnya gemetar. Anda bisa bayangin nggak bagaimana orang yang menahannya? Orang yang menahannya itu adalah orang yang mungkin jiwanya itu setengah keluar dari tubuhnya untuk menahan rasa takutnya. Bagaimana tidak? Dia jadi bahan praktek gitu ya, yang dimana orang yang nyucuk itu belum pernah sama sekali memasang infus. Ya begitu juga orang yang nahannya itu kan
dia sudah tahu bahwa teman dia itu mau belajar kepada dia, ya otomatis gagal lah itu nanti kan. Jadi dengan bimbingan dosen itu cara penyucukan pertamanya, cara memasukinya jarum itu ya otomatis kurang lebih itu memakan waktu juga sekitar 15 menit, dan kebanyakannya gagal itu, salah nyucuk, tak kemana-mana dicucuknya, tarik lagi, tarik lagi, cucuk lagi, masuk lagi, tarik lagi, salah, cucuk lagi, tarik lagi, salah. Itu rasanya nggak tahu bilang bagaimana rasanya, dan itu mengenai tulang kita kadang, dan rasanya tangan kita remuk itu guys ya. Jadi setelah kita dicucuk baik berhasil mau tidaknya, teman kita gantian itu cucuk kita, harus kita tahan ya. Sedemikian juga lah rasa yang dia rasakan, dia juga takut itu, dia sebelumnya belum pernah dia memasang infus, dia otomatis gemetaran dia megang jarum infus itu lah yang disebut aboket ya. Otomatis dia ya rasanya ya bimbang lah ya, mau tidak mau dia harus melaksanakan ya. Otomatis kita yang sudah nyucuk ya harus tahan lah dicucuk balik kan. Jadi sedemikianlah kita belajar pemasangan infus, dan itu adalah pemasangan infus atau pengalaman pemasangan infus yang pertama di kampus ya, kepada teman kita sendiri. Dan singkat cerita, tidak lama kemudian kita diterjunkan ke rumah sakit umum ya, dalam arti kata kita praktek. Dan setelah itu ya kita diharuskan, tidak diwajibkan, kita diharuskan itu sebagai perawat itu senjata pamungkas utama kita itu adalah pandai memasang infus itu. Ya di sini menurut individu juga ya. Kalau individualnya mau memasang atau berani pasang kepada pasien, mungkin dia sekali dua kali akan gagal, tapi dia akan berusaha dan berani terus sehingga dia berhasil. Dan saya pribadi itu saya coba juga itu jadi orang lain bahan prakteknya ya. Mau tidak mau saya harus melakukan itu sebenarnya, karena saya praktek itu, saya praktek rumah sakit bayar. Jadi bagaimana lagi, untuk pembelajaran itu yang harus kita lakukan. Dan saya pasang itu ya, gagal, 2 kali gagal, 3 kali berhasil, habis itu gagal lagi, kadang berhasil kadang gagal lagi. Tapi saya tidak menyerah, saya coba dan coba, dan sampai saya bisa itu pemasangan infus. Dan setelah kita tahu teknik dan rumus cara pemasangan infus, cara mencari uratnya, di mana kita cucuknya, cara memasukkan jarumnya, sebenarnya itu kalau kita sudah mahir itu sangat mudah bagi kita. Dan singkat cerita lagi, saya sudah lulus di akademi dan otomatis kita mencari pekerjaan, dan saat ini saya sudah bekerja di rumah sakit. Di mana saya bekerja di rumah sakit itu ditaruh di ranap, itu ruang rawat inap. Ya dengan saya itu di ruang rawat inap itu ketika ada pasien-pasien yang mungkin udah tangannya bengkak, kalau dalam bahasa medisnya itu ahem, itu infusnya dicabut dan kemudian kita pasang lagi. Dan di mana setiap ada infus tercabut saya itu pasang, itu saya pasang, dan dengan kemahiran saya pandai memasang infus, saya ditariklah ke IGD, instalasi gawat darurat, atau UGD, unit gawat darurat. Dan di mana di IGD itu adalah perawat-perawat yang boleh dikatakan mahir dalam pemasangan infus, itu perawat pilihan yang namanya anggota IGD, karena di situ tidak ada istilah mau belajar dulu di IGD itu. Karena orang datang ke IGD itu orang yang mungkin dari rumahnya itu dehidrasi, lemas, yang dimana uratnya itu tidak timbul, dan kita harus cari susah payah. Mungkin kalau orang IGD itu sangat tidak lama menemukannya, beda dengan orang ruangan. Kalau orang IGD itu spesial dalam pemasangan infus. Mungkin cukup sampai di sini dulu cerita saya, mungkin tidak menarik juga sih, tapi ingin berbagi juga kepada adik-adik perawat maupun bidan di bawah lighting saya, bahwa itulah pengalaman saya ketika saya kuliah dulu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.